Ya, selamat malam kembali teman-teman. Saya hampir tiap hari berpikir ingin memberikan motivasi, inspirasi kepada Anda, ya. Tapi sayangnya teman-teman yang mendapatkan informasi ini dari YouTube channel saya itu jarang yang subscribe atau lagi like, ya. Itu jarang. Saya tidak mengemis kepada Anda, ya, karena menurut saya juga sering kali kalau nonton YouTube channel-channel orang lain males subscribe-nya, males saya me-like-nya, ya, saya hanya tonton sudah. Tapi maksud saya gini, saya ingin tahu berapa orang yang subscribe, berapa orang yang like, itu tujuannya adalah apakah channel saya ini bermanfaat buat Anda, khususnya Anda seorang networker. Pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan kepada Anda, apakah ini bermanfaat? Yang itu yang ingin saya tahu. Tapi selama memang tidak ada respon itu, ya buat saya tidak apa-apa, karena nothing tulus saja. Karena saya bukan mencari satu penghargaan dari YouTube ya sebagai seorang YouTuber, bukan. Saya hanya ingin berbagi informasi, pengalaman saya selama ini dalam membangun bisnis MLM. Ya tentu semoga bermanfaat. Karena setahu saya kalau pengalaman-pengalaman ini ya tidak bermanfaat, ya memang tidak ada gunanya saya berbicara di depan Anda. Tapi saya percayalah bahwa semua orang yang berpengalaman, jatuh bangun, tahu kurang lebihnya dalam sebuah industri MLM, dia ingin membagikan sesuatu yang lebih baik, ya jujur, transparan, terbuka dan lainnya. Tapi memang kalau Anda ketemu dengan orang yang berpolitik dalam bisnis MLM, saya rasa Anda tidak mendapatkan informasi yang maksimal. Karena dia berpolitik, karena dia ada kepentingan di belakangnya hingga dia tidak berani mengatakan sejujurnya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya berani mengatakan sejujur apa adanya tentang industri ini. Ya berdasarkan pengalaman saya dulu hingga sampai saat ini. Karena pengalaman saya sejak 1993 ya, 31 tahun yang lalu saya ikut dalam bisnis MW dan menjalankan 7 tahun secara full time. Tentu banyak pengalaman yang saya dapatkan saat itu hingga saat ini. Saya berkecimpung, di beberapa MLM sebagai member, sekaligus sebagai owner, sekaligus sebagai direksi juga. Jadi pernah ya. Nah tentu dari situ saya menganggap bahwa pengalaman ini pantas saya tuangkan kepada Anda secara jujur dan benar. Tapi mohon maaf, saya tidak ungkapkan secara detail, kadang-kadang mungkin hanya sebagai kiasan saja, karena, eee, saya khawatir ada orang-orang yang tidak suka dengan kejujuran ini. Tapi saya percaya bahwa kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya berjalan dengan waktu. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa memang asik menjalankan bisnis MLM. Memang asik menjalankan dunia bisnis MLM, ya. Apalagi Anda yang suka kotak-katik konsep, tapi sayangnya mungkin Anda hanya kotak-katik konsep, tapi tidak pernah ikut bagaimana berpikir secara manajerial, bagaimana secara akuntansi, ya. Tentu ini yang perlu Anda, juga pelajari. Karena, kalau sebuah perusahaan MLM, ya tentu dia bisa besar itu ada beberapa faktor, ya. Kalau produknya bagus, berarti diproduksi banyak, itu juga nanti akan menyangkut cash flow dan, akhirnya adalah apakah produk itu nanti dibuang orang, apakah nanti undercutting price, apakah produk itu ditiru dan lainnya. Itu juga menjadi kendala karena banyak sekali produk yang bagus, akhirnya jatuhnya murah, dilempar, dibuang dan akhirnya terjadi undercutting price atau pemalsuan produk, itu terjadi. Jadi saya berharap bisnis saya tidak demikian, ya. Saya berharap bisnis saya biasa-biasa saja hingga berjalan waktu, ya, karena saya tetap berpedoman prinsip bahwa saya ingin memasarkan banyak produk dengan konsep yang sama, ya. Tentu formula-formula ini, belumlah yang terbaik karena, bila saya tidak menemukan mitra usaha leader yang berkompeten, berkualitas, yang punya komitmen tinggi, fokus, ya tentu
saya masih, ada perubahan-perubahan, revisi-revisi agar menyesuaikan, konsep, MLM itu sendiri. Ya semoga nanti kita lanjut pada sesi berikutnya.